Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas fisika. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita atau pembahasan kita tentang gaya Coulomb. Nah, apa itu gaya Coulomb? Gaya Coulomb adalah gaya hasil interaksi dari dua buah muatan atau lebih yang kemudian menyebabkan benda-benda bermuatan tersebut mengalami gaya Coulomb berupa gaya tarik ataupun gaya tolak. Ya, jadi gaya Coulomb itu adalah gaya yang dihasilkan oleh benda bermuatan listrik. Gaya Coulomb adalah gaya yang dihasilkan oleh benda bermuatan listrik. Nah, oleh benda bermuatan listrik, jumlah bendanya minimal ada 2 benda. Itu. Jadi misalkan dalam suatu ruang itu diletakkan sebuah muatan. Nah, ini ada muatan, misalkan muatannya adalah positif sebesar Phi1. Pada pembahasan sebelumnya, pada medan listrik, ketika ada benda bermuatan listrik, maka di sekitar benda itu akan muncul yang namanya medan listrik. Jadi di sekitar benda bermuatan Phi1 ini ada medan-medan listrik. Misalkan arahnya menjauhi muatan. Karena ini muatan positif. Nah, ini gambarannya merata gitu. Nah, ini ada medan listrik di seluruh ruang. Semakin jauh nilainya akan semakin kecil. Bagaimana kita telah ketahui sebelumnya, di suatu titik pengamatan misalkan di sini kita beri sebuah titik, namanya misalkan titik P, maka di titik P ini akan ada medan listrik yang nilainya adalah K dikalikan Phi1 per R kuadrat. Nah, R itu adalah jarak antara Phi1 ke P. Ini adalah R. Maka di titik P ini akan ada medan listrik sebesar Kh1 per R kuadrat. Itu materi yang kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang medan listrik. Nah, bagaimana kalau kemudian di titik P itu kita letakkan sebuah muatan uji. Jadi ini ada muatan Q1 sebagai sumber. Jadi ini kita sebut sebagai muatan sumber. Dia yang pertama kali ada di ruangan itu, kemudian menghasilkan medan listrik. Nah, kemudian di titik P tadi kita letakkan muatan lain. Nah, misalkan ini adalah Q2. Jaraknya ini adalah R. Nah, karena Q1 tadi menghasilkan medan, arah medannya ada menjauhi Q1 ke segala arah. Nah, maka sebagai akibatnya benda Q2 ini, Q2 nanti kita sebut sebagai muatan uji, yaitu muatan yang akan kita amati. Maka Q2 ini akan mengalami gaya berupa gaya tolak karena jenis muatannya sama. Kalau jenis muatannya sama, maka menghasilkan gaya tolak. Nah, besarnya gaya Coulomb yang dialami oleh muatan 2 ini itu adalah F2 akibat dari muatan 1 sebesar K Phi1 kalikan Phi2
per R kuadrat. Dengan F 21 ini maksudnya adalah gaya yang dialami muatan 2 akibat muatan 1. Kemudian K untuk suatu konstanta. Ini gaya satuannya Newton. Ini konstanta 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian untuk satuannya Newton meter persegi per coulomb segi. Kemudian Q1 ini muatan 1 atau muatan sumber, satuannya coulomb. Kemudian Q2 ini adalah muatan 2 atau muatan uji, satuannya coulomb. Kemudian ada R, jarak antar muatan. Satuannya meter. Jadi saya ulangi lagi, gaya coulomb yang dihasilkan oleh dua buah muatan itu besarnya sama dengan K, konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9, kalikan Q1 muatan sumber, kalikan Q2 muatan yang kita amati atau muatan uji, per R kuadrat, jarak antara kedua muatan. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan Q1? Apakah dia juga mengalami gaya coulomb? Jawabannya adalah ya. Jadi ketika ada dua buah muatan, plus dengan plus, ini Q1, yang ini Q2, maka masing-masing itu mengalami gaya coulomb. Ini ada F2 akibat 1, nilainya K, Q2, Q1 per R kuadrat. Yang ini juga sama, F1 akibat dari 2. Ini adalah K, Q1, Q2 per R kuadrat. Karena muatan sejenis, maka dia tolak-menolak. Bagaimana kalau muatannya negatif semua? Sama. Ini min Q1, misalkan di sini ada min Q2, oh ya R tadi, ini ya, adalah jarak antar kedua muatan. Kemudian ini ada juga R, jaraknya terpisah sejauh R. Maka di masing-masing muatan itu mengalami gaya coulomb yang sama. Dia adalah F21 K Q2 Q1 per R kuadrat. Di bagian Q1 juga mengalami gaya coulomb sebesar F12 K Q1 Q2 per R2. Kemudian bagaimana jika muatannya berbeda? Satunya plus, satunya min. Jadi misalkan Q1-nya plus, kemudian Q2-nya min. Jaraknya juga terpisah sejauh R. Maka masing-masing mengalami gaya coulomb berubah gaya tarik. Karena muatan berbeda jenis, maka ini mengalami gayanya gaya tarik. Ini ada F1 akibat 2, di sini ada F2 akibat muatan
1. Nilainya sama. Jadi nilai dari F12 itu sama dengan F21. Hanya beda arahnya. Jadi maksudnya ini adalah besarnya. Di besarnya sama. Cuma arahnya yang berbeda. Jadi arahnya berbeda. Yang F21 untuk kasus ini ke kanan, F12-nya ini kiri. Kalau yang ini F12 ke kanan, ini F21-nya ke kiri. Nah, itu adalah gaya Coulomb yang dihasilkan sebagai hasil interaksi antara dua buah muatan. Kemudian bagaimana hubungan antara gaya Coulomb dengan medan listrik? Dari persamaan gaya Coulomb, ketika ada dua buah muatan, ini misalkan V1, kemudian ada V2, tadi kan ini akan mengalami gaya Coulomb F12, ini mengalami gaya Coulomb F21. Nah, ini nilainya adalah K V2 V1 per R kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini coba saya keluarkan, ditaruh di depan, V2, K V1 per R kuadrat. Persamaan K V1 per R kuadrat ini adalah medan listrik yang dihasilkan oleh muatan sumber V1. Sehingga persamaan gaya Coulomb F21 sebenarnya juga sama saja dengan muatan yang sedang diamati dikalikan medan listrik. Medan listrik dari sumber. Bukan E2 tapi E1. Ini jadi F21 ini gaya Coulomb yang dialami V2 atau muatan uji. Kemudian E1 itu adalah medan listrik dari V1. V1 adalah muatan sumber yang menghasilkan medan. Kemudian V2 ini adalah muatan uji atau muatan yang diamati. Jadi F gaya Coulomb itu sama dengan V kalikan E. V-nya adalah muatan uji, E-nya adalah medan yang dihasilkan oleh muatan sumber. Itu adalah hubungan antara gaya Coulomb dengan medan listrik. Kemudian yang perlu diketahui lagi adalah ketika ada muatan listrik, sumber, ini sebagai sumbernya, misalkan sebagai sumber, maka muatan ini akan menghasilkan medan. Misalkan arahnya ke sana. Kemudian di titik ini, pada jarak tertentu dari muatan sumber itu, diletakkan sebuah muatan uji. Misalkan ini muatan ujinya positif. Muatan ujinya adalah positif. Dan di sini tadi ada medan, ini V1 medan E. Satu arahnya ke kanan. Maka muatan uji ini akan mengalami gaya Coulomb yang arahnya ke kanan juga. Berupa gaya tolak. Nah, kemudian perhatikan arah
medan ini. Kalau ini muatannya adalah Hi, saya buat Hi 2 biar sama penulisannya. Misalkan di situ adalah muatan ujinya Hi 2, maka F21 ini itu kan Hi 2 dikalikan E1. Sekarang kita perhatikan arahnya. Arah F2 ketika muatan ujinya positif itu searah dengan medan sumber. Jadi ini medan listrik dihasilkan oleh muatan sumber. Saya sebut saja medan sumbernya. Jadi arah F-nya ini searah. Kalau muatan yang kita amati atau muatan ujinya itu adalah positif. Lalu bagaimana dengan ketika muatan ujinya itu negatif? Nah, jadi kalau ini ada muatan uji, I2 positif, misalkan, maka akan ada medan arahnya menjauhi ke sana. Ini adalah E2. E1. Maaf, maksudnya E1. Ya. Oh, ya betul, ini namanya E2 ya. Saya ganti dulu. Namanya E1. Ini E1, ini E1. Maka ketika kita meletakkan sebuah muatan uji, di sini ada muatan uji, misalkan dia bermuatan negatif, min, I2. Maka kalau muatan itu negatif, ini akan mengalami gaya tarik. Arahnya ke sana. Ini adalah F2 akibat muatan 1. Yang nilainya sama dengan I2 kalikan E1. Sekarang kita perhatikan arahnya. Arah medan sumber ke kanan, arah gaya Coulomb yang dialami muatan uji adalah ke kiri. Jadi, kesimpulannya adalah arah gaya Coulomb untuk muatan uji positif, kesimpulan dari ini, arah gaya Coulomb untuk muatan uji positif searah dengan arah medan sumbernya. Kemudian jika muatan uji negatif, jika muatan ujinya negatif, maka arah gaya Coulomb berlawanan arah dengan medan listrik sumber. Nah, ini jadi saya tegaskan kembali, arah gaya Coulomb yang dialami oleh muatan uji positif itu searah dengan arah medan listrik sumber. Sebaliknya, jika muatan ujinya negatif, maka arah gaya Coulomb-nya akan selalu berlawan arah dengan medan listrik dari sumber. Nah, kemudian nanti contohnya kalau ada di sebuah ruang, ini tidak dimunculkan bentuk sumbernya, tapi hanya diketahui dalam suatu ruang itu ada medan listrik homogen, misalkan medan listrik homogen sebesar misalkan totalnya adalah E. Nah, kemudian kemanakah arah gaya Coulomb jika dalam suatu ruang yang bermedan listrik homogen tadi diletakkan muatan plus V? Maka kemanakah arah gaya Coulomb ini? Padahal di sini kita nggak ketahui muatan sumbernya. Apakah di sebelah sini ataukah di sebelah sini? Nah, maka kita menggunakan
kesimpulannya tadi, ketika ada muatan uji positif, maka arah gaya Coulombnya selalu searah dengan medan sumbernya. Jadi ini E itu medan sumbernya, garis warna merah, maka ini akan mengalami gaya Coulomb yang searah. Ini F yang dialami oleh muatan plus Chi. Nah, kemudian bagaimana jika diketahui juga ada sebuah ruang bermedan listrik homogen merata, misalkan homogen merata, totalnya sebesar E, kemudian diletakkan muatan negatif. Nah, besar Chi. Lalu kemanakah arah gaya Coulomb yang dialami oleh muatan Chi? Karena muatan Chi ini negatif, maka arah gaya Coulomb itu selalu berlawanan dengan arah medan sumbernya. Ini F yang dialami oleh Chi. Bagaimana dengan besarnya? Maka di sini F-nya sama dengan Chi dikalikan E. Di sini juga sama. F sama dengan Chi dikalikan E, hanya beda arahnya. Ya. Jadi, kalau muatan ujinya positif, maka gaya Coulombnya selalu searah dengan medan sumbernya. Kalau muatan ujinya negatif, maka arah gaya Coulomb itu berlawanan dengan arah medan sumber. Tetapi nilainya ini kebetulan besarnya sama, ya, sama-sama Chi sama dengan E, Chi dan E. F sama dengan Chi kalikan E. Jadi itu adalah tentang gaya Coulomb. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah gaya itu termasuk vektor. Jadi gaya Coulomb ini adalah besaran vektor. Dia memiliki arah. Nah, karena ini besaran vektor, maka harus memenuhi operasi vektor. Nah, jadi nanti ketika interaksinya itu lebih dari dua partikel atau dua muatan titik, maka nanti mencari resultannya itu menggunakan aturan operasi vektor yang sudah kita bahas di awal materi dulu, yaitu maka nanti F resultan itu sama dengan akar dari F1 ditambah dengan F kedua ditambah dengan 2 kali, ini kuadrat ya, F1 plus F2 kuadrat, besarnya dikalikan F1 F2 kalikan cos theta. Tinggal nanti F1 itu oleh siapa, F2 itu oleh muatan sumber yang mana, kemudian sudut apitnya berapa. Itu ya. Jadi nanti contohnya misal kita meletakkan 3 buah muatan, ini ada plus V1, kemudian ada plus V2 yang masing-masing diletakkan pada titik sudut segitiga sama sisi, misalkan. Dan sisi-sisinya ini adalah R, ini kemudian R, ini juga R. Lalu bagaimanakah besarnya gaya Coulomb total di muatan uji besar V? Ini yang terletak di ujung sini. Jadi muatan ujinya misalkan itu positif. Jadi muatan ujinya positif, V. Ini V. Maka nanti bagaimana dengan resultannya? Jadi nanti ini ada F1, jadi ini gaya, ini positif ya, gaya Coulomb yang dihasilkan oleh
muatan sumber F1. Ini F, anggap saja F1. Kemudian ini ada F2. Jadi gaya Coulomb yang dihasilkan oleh muatan 2. Kemudian sudutnya, karena ini segitiga sama sisi, maka ini nanti ada 60, ini juga 60, ini juga 60, ini bertolak belakang, berarti ini juga 60. Kemudian dengan resultannya, berarti resultannya nanti di sini. Jadi kita gunakan sana, pakai aturan jejer genjang itu. Kemudian ini adalah FR, ya. Padahal masing-masingnya di sini ada F1 itu adalah K/1 kalikan V per R kuadrat. Kemudian F2 itu adalah K/2 kalikan V per R kuadrat. Maka resultannya kita pakai persamaan FR sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 kali F1 F2 cos 60, sudutnya 60. Jadi misalkan V1 ini juga sama dengan V, ini nilainya juga sama dengan V, maka tadi ini kan K V per R kuadrat, ini K V kecil per R kuadrat. Maka di sini FR itu sama dengan akar F1 adalah ini K per R kuadrat, maka kalau dikuadratkan itu adalah K kuadrat V besar kuadrat V kecil kuadrat per R pangkat 4 plus F2 berarti K V kuadrat V kecil kuadrat per R pangkat 4 plus 2 kali, karena F1 dan F2 nya sama, jadi F1 kalikan F2, kebetulan ini sama ya, tidak harus sama, tapi ini kebetulan sama, maka ini hasilnya 2, ini K kuadrat, jadi 2K kuadrat V besar kuadrat V kecil kuadrat per R pangkat 4 cos 60 itu adalah setengah. Nah, ada cos 60 setengah, jadi duanya coret, sehingga hasilnya di situ FR sama dengan akar dari 3K kuadrat V kuadrat V kecil kuadrat per R pangkat 4 kalau di akar, sehingga hasilnya adalah K V besar V kecil per R kuadrat akar 3. Nah, ini adalah contoh soal untuk mencari gaya Coulomb jika interaksinya lebih dari 2 muatan. Baik, untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu. Selamat belajar dan selamat berlatih. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajarnya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.